Hai adik-adik. Bertemu kembali bersama Kak Mercy. Kakak akan mengajak kalian untuk mempelajari topik B pada bab 4 tentang gas metana dan bahaya kebakaran di TPA. Selama ini banyak loh yang mengira membuang sampah sembarangan tidak akan menimbulkan dampak yang berarti, terutama ketika kita membuang sampah sisa makanan atau yang kita kenal sebagai sampah organik. Kira-kira kenapa ya? Masih ingatkah kalian tentang insiden kebakaran di TPA Lewi Gajah pada tahun 2005 silam lalu? Hal itu menyadarkan kita bahwa pemicu kebakaran tidak hanya diakibatkan oleh api saja loh. Gas metana sendiri adalah gas yang dihasilkan ketika sampah organik membusuk di TPA. Tanpa adanya oksigen, mengapa gas metana berbahaya? Pada dasarnya, gas metana tidaklah berbahaya jika terproduksi dalam jumlah yang sedikit. Hal ini karena gas metana memang sudah ada di alam yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia dan dari organisme-organisme tanah. Namun, seiring berkembangnya zaman, citra gas ini di masyarakat menjadi buruk. Terlebih sejak terjadinya kebakaran di TPA Lewi Gajah yang disebabkan oleh ledakan gas metana sehingga mengakibatkan longsor sampah dan korban jiwa. Oleh sebab itu, gas ini sangatlah diwaspadai oleh manusia. Gas metana memiliki 3 sifat yang harus diwaspadai. Pertama, gas ini bisa meledak atau terbakar. Kedua, gas ini berbahaya untuk pernafasan. Terakhir, gas metana mempercepat pemanasan global. Berikut faktor-faktor yang memicu penumpukan gas metana di TPA. Pertama, menumpuknya sampah organik. Semakin banyak sampah organik yang terkubur di TPA, tentu akan semakin banyak bakteri anaerob yang akan menguraikannya menjadi metana. Kedua, pilah sampah di rumah. 3. TPA tertutup rapat. Biasanya TPA menggunakan beberapa metode dalam mengelola sampah. Salah satunya adalah sanitary landfill. Hal ini membuat gas metana terperangkap di dalam tanah. Akan tetapi sewaktu-waktu jika penumpukan yang berlebihan, itu bisa keluar melalui pori-pori tanah dan lepas ke udara. Dan jika dibiarkan akan sangat berbahaya. 4. Tidak ada pipa penangkap gas. TPA dengan tradisional masih belum memiliki pipa penangkap gas, sehingga gas hanya dapat berkumpul di bawah tanah. Kelima, iklim panas dan lembab. TPA berada di tempat terbuka atau lahan luas. Ini menyebabkan suhu di TPA itu sangat tinggi serta menimbulkan kelembapan pada tanah, juga akan semakin mempercepat pembusukan sampah sehingga metana terbentuk semakin cepat. Beberapa tindakan sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah di TPA. Pertama, kurangi sampah sebelum ke TPA dengan menerapkan konsep zero waste. 2. Pilah sampah di rumah. 3. Buat kompos dari sampah organik, yaitu dengan mengumpulkan sisa sayur atau buah di dalam sebuah ember. Lalu campurkan dengan tanah dan aduk seminggu sekali hingga menjadi pupuk. Selanjutnya, daur ulang kreatif. Gunakan layanan bank sampah dengan cara mengumpulkan sampah anorganik berupa plastik, kertas, dan lainnya untuk disetorkan ke bank sampah yang nantinya kita akan mendapatkan uang. Lalu, stop kebiasaan buruk. Jangan membuang sampah sembarangan tanpa memilahnya terlebih dahulu.
Jangan membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan polusi. Terakhir, kampanyekan ke orang sekitar dengan cara kamu membuat poster edukasi terkait dampak sampah di TPA. Ayo lakukan tindakan dari hal-hal kecil mulai sekarang dengan memilah sampah yang baik sehingga memberi dampak pada hal yang lebih besar. Sekian untuk hari ini, semoga kalian mampu memahami dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa kembali adik-adik.